Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kembali Pak Sutri. Sekali lagi kami ucapkan kami turut berduka untuk adanya Pak Sutri sudah lama sebelum yang lalu. Dan kita melihat bahwa Tuhan menyertai setiap perjalanan sampai kita kembali ke tempat ini ya. Tuhan memberkati keluarga Pak Sutri. Baik, selamat bergabung kembali di sebuah. Baik, saudara-saudara, pagi hari ini ya saya mau berbicara secara khusus tentang satu isu yang belakangan ini sering sekali diperdebatkan saudara-saudara. Ya, apakah itu di dunia maya atau di dunia nyata, ya, dan banyak dikaitkan, terutama belakangan isu ini banyak dikaitkan dengan vaksin COVID juga, saudara-saudara, ya, yaitu apa yang seringkali kita kenal sebagai angka binatang atau the base number ini, saudara-saudara, ya, angka binatang ini, yaitu 666. Ya, nah kita, kenapa saya tergerak untuk menjelaskan ini kepada kita, karena banyak sekali orang-orang Kristen belakangan ini tidak memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan angka 666 ini, saudara. Sehingga ketika kita tidak memahami ini, maka kita akan terjebak di dalam tindakan yang keliru. Tidak jarang hari ini banyak orang Kristen yang menolak vaksin COVID gara-gara isu ini. Bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan yang secara gamblang menolak vaksin COVID juga gara-gara tidak mengerti tentang angka ini, saudara-saudara. Ya, mereka bilang di dalam vaksin COVID itu ada sebuah chip yang isinya adalah angka apa ini? 666 ini, saudara-saudara. Ini yang mau saya luruskan pagi ini. Sebenarnya saya sudah menulis ini lama, 2 tahun yang lalu saya sudah tulis waktu pertama kali COVID menyebar dan banyak isu tentang semacam isu-isu yang tidak benar, dan saya sudah tulis ini dan saya sudah bikinkan video pembelajaran tentang ini juga. Dan pagi ini karena tidak semua saudara pernah mengakses itu, saya mau khotbahkan. Sebenarnya lebih tepat mengajarkan, ya. Nah baik, mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 3. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 3. Ya, kalau khotbah ini agak panjang nggak apa-apa ya? Oh, nggak ada yang rela? Nggak apa-apa ya? Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Ya. Kita baca ayat 18 dulu. Nanti baru mulai dari 11 kita coba perhatikan. Saya akan baca ya, saudara cek di dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini. Ada kata apa? Yang penting. Artinya ini yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan isu ini. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah, apa bentuk hikmat di sini? Dikatakan barang siapa yang bijaksana atau barang siapa yang berhikmat, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, ini nanti kenapa dikatakan binatang, ya. Kalau saya bilang binatang, saya harus sama aja ya, supaya nggak ada yang tersinggung ya. Kenapa dikatakan binatang? Ya, nanti kita akan jelaskan. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Tadi dikatakan binatang, bilangan binatang. Sekarang bilangan
manusia. Ya. Dan bilangan itu ialah 666. Nah, ini yang hebat sekali disukai oleh orang Kristen sekarang ini. Makanya di dunia maya itu sekarang itu tiba-tiba muncul pendeta-pendeta dadakan, saudara ya. Karena semua tampaknya tahu tentang ini. Ya. Jadi mari kita belajar firman Tuhan dengan tepat supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh apa yang kita baca di media sosial terkait ini. Ya. Baik, 666. Bagaimana kita memahami angka ini? Ya. Yang pertama, kita harus lebih dahulu mengenal angka ini. Ya, mengenal. Dan angka ini adalah sebuah identifikasi. Saya mau tanya saudara, kalau saya identifikasi satu kata pagi ini, angkat tangan yang tidak memahami kata ini, yang tidak memahami. Kadrun. Ada yang tidak memahami? Semua paham? Cebong. Semua paham? Ada yang tidak paham? Makna awal cebong itu apa sih? Anak katak atau anak kodok. Kalau musim hujan, kodok bertelur, lahirlah cebong. Itu makna etimologisnya atau akar maknanya itu yang mula-mula cebong itu ya. Tapi semenjak tahun 2016 kata cebong memiliki makna yang lain. Apa ya? Jadi kalau kita sebut sekarang cebong, apakah bayangan kita masih kepada anak katak itu? Tidak. Kenapa? Karena ada situasi, karena ada konteks atau kondisi tertentu yang mengarah kepada penggunaan kata itu di dalam makna yang baru. Nah, ini nanti hampir sama, saudara. Kalau kita baca angka 666, ya, maka saya harap kita tidak memahaminya sebagai angka 6 yang dalam pengertian literal 6. Bukan. Karena ini adalah istilah yang waktu itu begitu akrab dengan telinga masyarakat di sana. Kira-kira kalau dunia masih ada 2000 tahun yang akan datang. Ya, tadi malam saya baca di berita 2000 tahun lagi kalau bumi masih ada, maka bumi akan kembali kepada masa prasejarah. Kalau masih ada. Kira-kira kalau bumi masih ada 2000 tahun yang akan datang. Lalu ada skrip naskah pada tahun 2016. Ya. Cebong bergerak dengan masif ke arah Monas. Kira-kira anak cucu kita yang baca itu gimana? Mengerti nggak dia? Kira-kira cebong, anak kata, kok bergerak dengan masif ke arah Monas ya? Karena anak kata harusnya hidup di air. Kok bisa mereka ke arah Monas? Kira-kira pikiran itu masuk nggak? Supaya bisa mengerti kalimat itu, maka mau tidak mau anak cucu kita 2000 tahun yang akan datang kalau bumi masih ada, mereka harus mengulas atau mengulik apa sih yang terjadi di tahun ini, betul kan? Demikian juga ketika kita berhadapan dengan angka 666. Ini istilah yang tidak sulit bagi mereka 2000 tahun yang lalu, enggak sih? Mereka sangat familiar dengan istilah ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Sehingga nanti kita memiliki pemahaman yang baik. Tadi kita sudah baca Wahyu 3 ayat 18 ini. Yang penting di sini adalah hikmah. Bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita mengenal apa sih angka 66 ini atau siapa sih angka 66 ini, maka kita akan coba melihat, ya. Nah, sebelum itu saya mau perlihatkan dulu beberapa isu terkait dengan angka 66. Beberapa dekade yang lalu, pada waktu komputer mulai dikenal oleh masyarakat luas, maka komputer ini disebut sebagai keluaran antikristus.
Kalau saudara masih ingat itu, yang teenager, yang milenial pasti nggak ingat itu. Karena usia saya sudah 40-an lebih, saya masih ingat itu dulu. Isu waktu komputer mulai keluar, diisukan bahwa ini adalah punyanya anti Kristus. Kenapa? Karena komputer itu kalau dijumlahkan katanya angkanya 666 ini nih. Saudara lihat ini. Ini kelihatan nggak ini? Enggak ya? Oh. Ini C diajar Latin kita angkanya segini dikali 6 semua dijumlahkan ini 666. Ya, unik ya. Masih ingat ini? Barcode? Saya masih SD waktu itu. Isu, hati-hati. Sekarang makanan, sampo, sabun sudah ada barcode-nya. Itu adalah angka 666. Nanti kalau kita beli sampo yang ada barcode gini, kita masuk neraka. Itu waktu saya masih kecil itu, saudara ya. Itu isu luar biasa, saudara. Dikaitkan dengan angka 666. Kita juga masih ingat, bahkan kalau di gereja-gereja mainstream ada yang disebut vikaris. Ya, di kita nggak ada vikaris, istilah itu kita tidak kenal. Yaitu orang pendeta yang belum pendeta, tetapi melayani dulu sampai nanti dia dihabiskan. Istilah vikaris itu sendiri sebenarnya lebih kepada pelayan. Vikaris. Nah, vikaris ini pun di dalam bahasa Latin itu kalau dijumlahkan tuh 666. Lalu kita masih belakang ini adalah vaksin. Vaksin ini disebutkan di dalamnya ada chip yang isinya angka 666. Wah, dikutip tuh perkataannya Bill Gates, ya, dan sebagainya. Lalu masih yang terbaru itu dikabarkan ada semacam device atau RFID, ya, Radio Frequency Identification Device, ya. Nah, itu katanya nanti akan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Di dalamnya ada angka 666. Lalu kita menjadi makhluk robotik. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, itu bisa dipantau. Wow, ya. Dan ini yang beredar luas. Sebenarnya masih banyak sekali isu yang terkait dengan 666 ini. Nah, saya mau katakan di awal bahwa semua penghubungan ini atau usaha mengkorelasikan antara angka 66 dengan semua yang kita sebut tadi itu adalah pekerjaan hoax. Jadi di awal saya mau katakan jangan percaya kalau ada orang bilang di vaksin COVID itu ada angka 666, walaupun itu pendeta yang ngomong. Saya mau katakan itu pendeta kurang belajar. Serius, kalau yang gini saya berani. Ya. Sekolahnya kurang jauh, saudara. Mainnya kurang jauh pendeta kalau ada yang ngomong. Dan banyak. Tante saya kemarin, telepon. Ya, tante saya ini orang Batak, karena mama saya orang Batak, adiknya mama saya. Tapi itu yang aman. Di vaksin itu ada angka enak. Kalau aku ini mau masuk neraka aku. Ya, saya bilang tante, bla 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 bla. Terima saja vaksinnya. Ya, dan di tempat itu masih banyak saudara. Ya, itu. Oke, kita akan coba lihat, saudara ya. Jadi bagaimana kita memahami angka 666 ini? Coba kembali kepada Alkitab, saudara. Perhatikan Wahyu pasal 13. Itu mulai ayat 1 sampai ayat 18. Coba lihat ayat 1, judul di atas apa? Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu ayat 11, binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, saudara-saudara, kitab Wahyu ini itu ditulis untuk sekelompok orang yang pada waktu itu gereja di Asia kecil, ya,
sebenarnya bukan hanya 7 gereja, tetapi ada banyak gereja di sana. Walaupun di pasal 2 dan 3 itu surat hanya ditujukan kepada 7 gereja. Ya. Gereja-gereja di sana sedang teraniaya oleh Imperium Roma pada waktu itu. Roma menjajah mereka, menerapkan segala aturan-aturan yang mendesak imam orang Kristen waktu itu, membunuh orang-orang Kristen, menganiaya mereka yang percaya kepada Yesus. Dan Tuhan mengilhami Rasul Yohanes yang ketika itu ada di pulau pembuangan Patmos, tempat di mana mayat-mayat dibuang. Dan Tuhan mengilhami Yohanes untuk menulis kepada jemaat-jemaat di Asia kecil tentang bagaimana supaya jemaat ini dikuatkan imannya, sekalipun jemaat ini mengalami apa yang kita sebut barusan sebagai aniaya secara fisik. Nah, bagi orang-orang pada waktu itu, bahasa-bahasa simbolis itu adalah bahasa-bahasa yang biasa. Jadi kalau kita lihat di sini binatang yang keluar dari dalam laut, itu tidak berarti betul-betul ada binatang yang keluar dari laut. Bagi orang Yahudi, laut adalah sumber kejahatan. Ya. Laut adalah sumber kejahatan. Jadi apapun yang keluar dari laut itu diimajinkan atau dibayangkan atau diidentifikasi sebagai sesuatu yang jahat. Ya. Nah, ketika ada seorang penguasa yang jahat, maka adalah biasa pada saat itu untuk mengidentifikasi penguasa itu dengan nama yang lain yang dianggap sebagai jahat. Saya mau tanya sekarang, ada yang pernah marah di sini sehingga mengatakan kawannya sebagai guguk? Ada? Enggak apa-apa, ngaku aja. Kan udah bertobat kita. Yang penting enggak lagi kan gitu. Ada yang pernah ngomong, ada yang pernah gitu? Saya mau tanya, apa betul dia guguk? Kenapa kita bilang dia guguk? Karena kelakuannya persis. Padahal guguk saya baik loh. Kadang-kadang saya kasihan lihat guguk itu. Kenapa yang jelek-jelek kok dihubungkan dengan guguk ya? Padahal guguk itu setia, pintar, ya dan sebagainya. Dia tahu mana makanan enak, mana yang enggak. Ya. Tapi terlepas dari semua itu, kenapa kita mengatakan orang lain seperti itu? Karena kita melihat kelakuannya dari sudut pandang negatif seperti itu, betul nggak? Betul? Apakah ketika ada orang baik datang kepada saudara, memberi saudara misalnya bantuan ini, bantuan kamu sakit, nggak ada biaya rumah sakit, tak bantu, lalu saudara maki dia dengan kata guguk? Enggak kan? Kenapa? Karena tidak sesuai. Jadi pada waktu itu penguasa zalim itu biasa disebut binatang. Kalau saudara baca perkataan Yesus di salah satu Injil, saudara jangan tersinggung. Yesus pernah berkata, Yesus itu siapa ya? Paulus rasanya, Paulus dia katakan hati-hati terhadap si anjing itu. Betul? Pernah baca ayat itu? Tapi jangan ngomong saat ini gitu ya. Ada ayatnya itu, hati-hati terhadap si anjing itu. Tak ngomong. Jangan. Itu biasa pakai menggambarkan sesuatu yang jahat. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut itu relasinya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang jahat. Artinya kitab Wahyu ini sedang memberitahukan kepada jemaat pada waktu itu bahwa perjuangan mereka mengikuti Yesus itu akan menghadapi satu tantangan yang besar, sehingga tantangan itu digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam laut dan juga binatang yang keluar dari dalam bumi. Makanya bagi orang-orang Yahudi, bawah bumi itu adalah alam kematian. Jadi kalau orang Yahudi menggambarkan alam semesta, Filipi pasal 2 itu, supaya dia udah di langit,
di langit, di bumi dan di bawah bumi. Istilah orang Indonesia kan nggak pernah di bawah bumi kan, langit dan bumi itu. Kalau orang yang tidak di bawah bumi, itu mereka alam yang tidak baik, alam kematian. Jadi apa yang dimaksud keluar dari dalam laut dan bumi itu secara umum dipahami sebagai sesuatu yang keluar dalam bentuk kejahatan. Walaupun nanti digambarkan di sini binatang keluar dari laut bertanduk 10 berkepala 7. Saudara bisa bayangkan ada bertanduk 10 kepalanya 7. Kalau kita mencoba membayangkan ini sampai pusing minum panadol, paracetamol dan sebagainya itu nggak masuk. Ada binatang berkepala 7 nih, tapi tanduknya 10. Coba saudara mancing apa yang bisa gambar itu ya, kepala 7 tanduk 10. Coba. Tapi itu adalah gambaran kejahatan. Itu adalah kata-kata lain kejahatan. Jadi waktu kita membaca ini binatang berkepala 7 bertanduk 10, jangan saudara bayangkan kepalanya 10, 7 tanduknya. Oh, nggak adil dong, ini dapat 2 ini kok 1. Ya kan? Lalu dikatakan lagi di sini apa? Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota lagi. Masa ada tanduk tuh ada mahkotanya? Tanduk itu kan kayak tanduk rusa 1 ya. Nah, saudara taruh mahkota, jatuh mahkotanya. Saudara bisa bayangkan binatang apa ini? Gak usah dibayangkan. Karena ini sedang mendapat ada kejahatan yang luar biasa yang menekan orang-orang Kristen. Titik. Mengerti sampai di sini? Lalu saudara ini digambarkan terus. Bahkan binatang ini katanya punya kuasa membangkitkan orang mati. Bahkan ayat 11 dari dalam bumi ini terus menerus sampai nanti puncaknya di ayat berapa ini? Di ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada binatang itu, bla bla bla, bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah binatang itu dibunuh. Jadi saudara, kejahatan ini sampai dihubungkan dengan kematian orang-orang percaya. Artinya gini, timbulnya kejahatan ini itu mampu menyebabkan kematian bagi orang percaya pada waktu itu. Sebab ada saja saya dengar orang bilang memahami kitab Wahyu ini sulit sekali. Sebenarnya tidak. Kenapa sulit? Karena kita terpaut 2000 tahun dengan mereka, betul tak? Budaya kita beda, ya kan? Cara-cara kita mengungkapkan sesuatu itu beda. Mau tidak mau, kita harus kembali ke alam 2000 tahun yang lalu mulai mengenali budaya mereka sehingga kita bisa memahami. Dan terus dijelaskan di sini saudara-saudara, ya, sampai tiba kepada ayat 18 ini. Ini kuncinya, yaitu tadi. Tetapi yang penting di sini adalah hikmah. Yang penting, barang siapa berhikmat atau yang bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan itu. Yang pertama bilangan itu disebut bilangan binatang. Yang kedua dikatakan bilangan seorang manusia, dan bilangan itu adalah 666. Saya harap di awal ini kita dapat semacam gambaran yang jelas dulu tentang ini, ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini saya atur kalimatnya seperti ini, ya. Tapi ini sudah kita bahas tadi. Nah, zaman dulu, ini sekarang kita masuk kepada materi bagaimana sih kita bisa menghitung binatang bilangan ini. Emang orang waktu itu tidak paham menghitung 666, ya hitung aja kan gitu kan? Ya 666 selesai dong. Kalau memang itu yang dimaksud kan? Tapi bukan itu yang dimaksud. Itu yang saya bilang tadi, jangan pahami ini secara literal. Makanya kita juga mengatakan hitung. Berarti ada sesuatu yang diperlukan ketika kita melihat angka 666. Nah, zaman dulu saudara-saudara, ada satu teknik berkomunikasi yang disebut dengan gematria.
Nah, gematria ini, saudara-saudara, ya, itu adalah penggunaan huruf. Kita tahu bahwa di dalam huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, delta, theta, iota, kappa, lambda, nusi, sampai omega, mereka punya seperti alfa itu sama dengan 1, ya, memiliki nilai 1, bukan sama dengan 1, karena angka 1 pun ada sendiri. Alfa itu memiliki nilai 1, beta memiliki nilai 2, gamma memiliki nilai 3, delta memiliki nilai 4. Nah, zaman dulu saudara, ya, adalah biasa ketika menyampaikan pesan dengan cara yang seperti ini. Misalnya nih, ya, namanya Desi. Itu ada, ini saya nggak karang-karang, cuman saya nggak tampilkan karena terlalu banyak. Zaman dulu tuh ada, aku mencintai Desi. Itu di negeri sana ada, dan itu ditulisnya juga pakai gematria ini. Jadi nggak betul-betul ditulis aku mencintai ya, supaya apa? Supaya itu menjadi suatu rahasia, atau paling tidak langsung menarik perhatian orang lain. Mengerti maksud saya? Kalau siapa yang pernah ikut pramuka? Nggak ada ya. Dulu kami waktu pramuka, kami punya begitu banyak sandi. Ya, sandi Morse, semafor, ya, runtuh bergoyang, sandi, banyak sekali. Ya, nah, biasanya kami membuat sandi-sandi baru yang hanya kelompok kami yang tahu. Ketika kami menyusuri sungai dan kami lihat sandi itu, berarti ini jalan kami yang benar. Ya, nah, jadi ini semacam sandi gematria ini. Ya, di dalam konteks budaya Ibrani, inilah yang disebut gematria. Nah, banyak tokoh yang paling populer itu yang bernama Irenaeus melakukan analisa terhadap tokoh-tokoh pada waktu itu yang terkait dengan angka 66. Yang paling populer adalah nama Kaisar Nero. Kaisar Nero di dalam abjad Ibrani itu ditulis dengan huruf mati karena abjad Ibrani tidak memiliki huruf hidup. Ya, abjad Ibrani itu hanya memiliki huruf mati. Belakangan mati baru kita kasih tanda-tanda untuk menentukan ini huruf hidup dan sebagainya. Kaisar Nero itu terdiri dari 7 huruf, Q, S, R, N, R, W, N. Nah, kalau dijumlahkan di dalam numerik, Q misalnya 100, S 60, R 200, N 50, R 200, W 6 dan N 50, maka totalnya 666. Ya. Dan memang kemungkinan cara ini yang dipakai oleh kitab Wahyu untuk menggambarkan siapa yang disebut si binatang tadi itu. Saya pribadi sepakat dengan metode gematria ini, dan saya yakin yang disebut sebagai binatang di sana adalah Kaisar Nero. Karena Kaisar Nero adalah kaisar yang kalau bisa dikatakan paling gila ya, walaupun Caligula itu disebut kaisar gila, tetapi Nero dalam tindakan itu lebih gila dari 15 kaisar Romawi yang lain. Saudara, Nero itu membakar separuh kota Roma demi tujuan ambisi. Nero bahkan membunuh keluarganya yang menghalangi dia. Saudara lihat, Nero adalah, makanya di kampus saya dulu ada anjing dinamakan Nero, dan betul-betul galak. Ya. Wah, anjing itu galak sekali, mungkin dia dimasuki rohnya Nero. Jadi saudara-saudara, mungkin pada waktu itu orang Kristen berkomunikasi dengan cara gematria ini dan menunjukin, hati-hati, Kaisar Nero atau Imperium Romawi akan mendesak iman Kristen, sehingga iman Kristen, orang-orang Kristen diminta untuk menyembah dia. Dan kalau saudara baca sejarah, hanya beberapa kaisar Roma yang tidak minta disembah. Sisanya semua minta disembah sebagai
Tuhan. Semuanya minta disembah. Kaisar pertama, saya lupa. Pertama dan kedua tidak. Cuman kaisar pertama karena dia begitu terkenal, itu dibikinkan patungnya dan oleh kaisar berikutnya disuruh disembah. Ya, Kaisar Nero, Domitian, Caligula, itu semua tak disembah sebagai Tuhan. Termasuk Herodes, walaupun dia bukan kaisar, dia perpanjangan tangan dari Roma. Kalau saudara baca yang pernah saya buat video Tuhan, malaikat Allah menampar Herodes itu karena dia menerima penyembahan sebagai Tuhan. Makanya hati-hati kalau saudara dipuji berlebihan. Hati-hati. Ya, saya bilang sih kalau saudara dipuji, terima pujian itu dengan baik. Tapi jangan minta dipuji, amin. Kalau ada orang puji saudara, wah, Bapak hebat, wah terima kasih. Cukup. Jangan Bapak hebat, enggak, saya biasa aja. Tapi dalam hati terus puji. Itu salah. Kalau ada orang memuji saudara, terima saja pujian. Tapi jangan meminta untuk dipuji. Nah pada waktu itu kaisar Romawi minta disembah sebagai Tuhan. Kalau tidak disembah sebagai Tuhan, orang yang tidak menyembah akan dihukum mati. Hukumannya bermacam-macam. Saya sudah pernah cerita. Saya dulu tulis skripsi itu tentang teodisi atau keadilan Allah terkait dengan penderitaan. Dan saya banyak membaca tentang naskah-naskah abad pertama, di mana orang Kristen itu disiksa karena tidak mau menyembah kaisar. Ya, ada yang dipanggang di tengah terik matahari, ada yang dibekukan ya di tengah malam sampai beku, karena Palestina di malam hari itu sangat dingin, di siang hari sangat panas. Ada yang diikat kaki kanan kuda, kaki kiri kuda dipacu ke area berlawan, badannya terbelah. Ada yang digoreng pakai pasir, ada yang disalib terbalik, ada yang dipanggal, ada yang ditobak belakangnya, macam-macam. Ya, jadi saudara, barang siapa tidak mau menyembah penguasa ini, maka hukumannya adalah mati. Makanya dikatakan di sini, ya, di ayat 15 tadi, ya, sehingga orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Jadi berdasarkan metode gematria ini, maka angka 66 ini tampaknya itu adalah Kaisar Nero, tampaknya. Tapi saya yakin sekali memang itu. Artinya gini loh, mereka tidak berani bilang hati-hati dengan Kaisar Nero. Itu nggak berani bilang, karena itu akan berbahaya sekali, betul. Akhirnya mereka mengambil satu identifikasi yang oleh mereka dipahami, oleh kelompok ini dipahami. Makanya dikatakan 666. Itu yang pertama. Apa yang kita sebut sebagai gematria. Nah yang kedua, saudara-saudara, zaman dulu juga ada metode komunikasi yang disebut sebagai simbolis. Nah, kitab Wahyu ini penuh dengan simbol perempuan dan naga. Ya kan? Saya mau tanya, naga itu ada nggak? Naga itu katanya sih konon adalah binatang imajinatif, betul? Karena sebenarnya naga itu tidak pernah ada. Naga itu adalah simbol dari ketakutan. Naga itu adalah simbol dari kejahatan. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di Wahyu pasal 4, kuda putih, kuda apa? Biru, kuda merah, itu kuda hitam. Sekarang juga banyak orang Kristen pakai ini untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Dan itu nggak boleh kita tafsirkan sebagai netral bahwa nanti akan ada kuda hitam. Enggak. Itu adalah simbol-simbol yang dipakai pada waktu itu. Nah, kembali ke simbol.
Kitab Wahyu ini berisi banyak simbol. Nah, semua simbol di dalamnya itu dipahami dengan sangat baik oleh mereka waktu itu. Dipahami, bagi mereka tidak ada masalah. Yang masalah bagi siapa? Bagi saya, karena saya hidup terpaut 2000 tahun. Yang masalah bagi siapa? Bagi saudara. Karena saya dan saudara hidupnya terpaut 2000 tahun. Jadi waktu di Alkitab kita ada simbol, kita nggak boleh tafsir simbol itu dari sudut pandang kita sekarang. Nggak boleh. Harus kita tafsir simbol itu dari sudut pandang mereka. 2000 tahun yang lalu. Nah, simbol, ya. Bagi kita yang hidup terpisah 2000 tahun, itu sulit memahami. Tetapi jangan khawatir, kita bisa kembali ke masa di mana 2000 tahun yang lalu ada. Nah, kita akan lihat simbol. Salah satu simbol yang sering muncul pada waktu itu adalah angka. Ya, angka. Nah, secara umum kita ketahui, ini bukan sekarang loh ya. Saya bicara tentang masa 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu secara umum kita ketahui bahwa angka 7 itu dipahami sebagai angka yang sempurna, dan biasanya angka 7 ini selalu dikaitkan dengan Tuhan. Saya mau tanya sekarang, kalau soal 10 benar 7 sempurna nggak? Enggak. Benar 7 saya. Salah berapa? Salah 3 dekat Solo. Ya, salah 3. Benar 7, dapat angka 7 dimarah-marahin loh sama guru. Kalau dulu angka 7 ini adalah angka sempurna. Bagi kita enggak. Orang tua kalau dapat 7, kenapa enggak 8? Kan gitu. Kalau dulu angka 7 ini angka sempurna. Makanya tadi saya bilang, kalau ada simbol di dalam Alkitab, jangan pahami dari sudut pandang modern. Enggak boleh. Kita harus pahami dari sudut pandang mereka 2000 tahun yang lalu. Jadi 2000 tahun yang lalu angka 7 itu adalah angka paling sempurna. Dan ketika angka itu diulang 3 kali, jadi 7, 7, 7, maka angka yang sempurna itu dikaitkan dengan Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi angka 7 tadi adalah angka yang sempurna. Ketika diulang jadi 777, maka ini terkait dengan kesempurnaan Tuhan. Jadi pengulangan 3 kali itu di dalam budaya pada waktu itu bicara tentang divinitas atau ketuhanan. Dan itu nggak boleh dipakai oleh manusia. Angka 777, mungkin angka 7 masih bisa dipakai manusia waktu itu. Tapi ketika 777 itu miliknya Tuhan. Karena diulang 3 kali. Ya. Dan ini di dalam Alkitab banyak dipakai pengulangan 3 kali. Waktu Yesaya dipanggil itu 3 kali itu diulang kan? Banyak, itu gaya bahasa. Nah, sementara itu angka 6 itu mempresentasikan apa yang kurang dari sempurna. Tadi angka 7 sempurna, betul? Angka 6 itu di bawah 7 itu mempresentasikan apa yang tidak sempurna, tetapi satu lagi mencapai sempurna. Karena mengerti ya? Angka 7 itu tadi angka sempurna, diulang 3 kali itu mengarah kepada Tuhan. Angka 6 itu adalah angka yang di bawah sempurna. Nah, ketika angka 6 itu diulang 3 kali, sama tadi. Berarti itu sedang begini, mentuhankan apa yang tidak sempurna. Mengerti? Ketika angka 666, angka 6 yang tadi tidak sempurna diulang 3 kali, maka itu sama dengan mentuhankan apa yang tidak
sempurna. Mengilahikan apa yang tidak sempurna. Ya, mengagungkan apa yang bukan Allah, mentuhankan apa yang bukan Allah. Nah, kalau kita hubungkan kepada informasi tadi, saya mengatakan bahwa hampir semua kaisar Roma meminta disembah sebagai Allah. Padahal mereka bukan Allah. Jadi kalau begitu, secara simbolis angka 66 ini tampaknya masih sama, masih mengarah kepada para kaisar Roma itu. Dan kalau merujuk pada masanya, kekejaman kepada orang-orang Kristen pada waktu itu juga masih merujuk kepada kaisar Nero tadi itu. Artinya gini loh, baik secara gematria maupun secara simbolik, angka 666 kalau kita pahami pada masa ini seperti ini. Hati-hati terhadap penguasa sekarang. Tapi itu dulu ya, maksudnya bukan Indonesia, maksudnya 2000 tahun lalu kalau kita bahasakan dengan cara saudara ini. Halo jemaat Tuhan, hati-hati dengan penguasa sekarang, hati-hati dengan pemerintah sekarang. Kenapa begitu? Karena pemerintah sekarang bertangan besi. Kalau tidak disembah, kita mati. Hati-hati. Tapi supaya tidak ketahuan, maka kata pemerintah di sana diganti dengan angka 666. Kenapa 3 kali? Karena pemerintahnya minta disembah sebagai Tuhan, padahal mereka bukan yang sempurna. Di bawah kata kita. Jadi secara simbolik maupun gematria, angka 666 ini sedang bicara tentang tokoh-tokoh penganiaya orang percaya pada waktu itu. Angka 66 ini sedang bicara tentang apa? Sesuatu yang bukan Tuhan, tapi minta dituhankan. Sesuatu yang bukan Allah, minta dianggap sebagai Allah. Itulah angka 66. Bukan berarti nanti kalau nomor plat motor saudara 666 lalu saudara gemetar. Kenapa gemetar Pak? Plat motor saya 666 Pak, masuk neraka saya. Jangan. Beberapa bulan yang lalu ada seorang dokter di Bali, follower Instagramnya 666. Gemetaran dia saudara. Saya masih ingat tahun 2005, saya kenalan dengan seorang Kristen datang dari Jakarta ke Sumbawa bekerja di pajak kalau saya nggak salah waktu itu. Tanggal lahirnya tanggal 6 bulan 6. Waktu itu pas tahun 2006 dia mau ulang tahun, dia nangis-nangis sama saya. Mati saya di pendeta. Kenapa saya bilang? Besok saya ulang tahun dan angka ulang tahun tanggal 6 bulan 6 2006. Itu angka setan Pak Pendeta. Kamu yang setan terus. Orang Jakarta cerdas itu. Lebih cerdas orang Sumba. Ada lagi yang tahun lahirnya tahun 71, 1971. Kalau 7 dikurang 1, 6. Cocok-cocokin. Ya, hati-hati. Plat mobilmu 666 nggak masalah, nggak ada masalah. Ya, follower Instagrammu 660 pun tidak masalah. Bila perlu kita tambah followernya, ya. Jadi angka 666 kalau hari ini muncul itu tidak masalah. Dengan angka 6 anak-anak kita masih lulus. Mana yang guru di sini? Berapa nilai paling? 6 masih lulus kan? Nggak lulus lagi sekarang. Kalau dulu masih lulus, zaman kami, makanya saya berhasil lulus. Ya kan? Angka 66 itu bukan angka yang bahaya kalau kita mengerti dengan cara yang seperti ini. Lalu
Kita lihat dulu. Jadi nanti saudara, angka 66 dimanapun muncul, jangan khawatir. Itu tidak akan berpengaruh buat kita. Angka 66 zaman sekarang itu apa coba? Kalau kita belajar dari simbol dan material tadi, angka 66 itu adalah sesuatu yang bukan Tuhan, ingin disembah sebagai Tuhan. Artinya apa? Semua hal dalam hidup kita yang kita kasih perhatian melebihi Tuhan, itulah angka 66 buat kita. Saudara yang pacaran misalnya, pacarmu bisa nggak jadi angka 66? Bisa nggak? Bisa. Kalau pacarmu segalanya bagimu, ya, pakai acara nyanyinya siapa yang kaulah segalanya bagimu, Ruth sama ya. Yang besok hari Minggu ya kita ke gereja. Jangan, saya lagi malas. Enggak apa-apa, karena kamu mencintai saya dan kusanjung, aku ikut kamu dan saya. Nah itu 666 sudah itu. Loh betul lah. Karena minta disembah lebih dari Tuhan. Hobimu bisa juga jadi 666 bagimu. Bisa. Halo bos, ya. Besok kita main golf. Besok Minggu bos ke gereja. Gak apa-apa, sekali-sekali Tuhan kan bisa dijumpai mana saja, bahkan di lapangan golf. Ya juga ya. Golf bisa jadi 66 bagi saudara. Tapi Sukuma di Subang gak ada lapangan golf. Betul lah. Apa lagi yang bisa angka 66 buat kita sekarang? Bahwa segala sesuatu yang saudara puja melebihi Tuhan, itu berhak jadi 666 buat kita. Jadi bukan angkanya yang menakutkan. Angka 66 itu tidak menakutkan. Angka 66 itu biasa. Hari ini loh ya, bukan 2000 tahun yang lalu loh ya. 2000 tahun yang lalu memang angka 66 itu adalah simbol menuju kepada kejahatan penguasa yang lain. Tapi sekarang segala sesuatu yang saudara sembah dan sanjung melebihi Tuhan, itulah berhala bagimu, itulah angka 66 bagimu. Yo, apa itu? Daftarkan aja sendiri. Pekerjaan bisa nggak jadi angka 666 buat kita? Bisa. Bisa. Ya, Pak, kita kadang-kadang Pak, kasih lokal juga. Ya, daripada saya kehilangan pelanggan ya. Harusnya 200.000, nota 400.000, supaya dia dapat 200.000 dari bosnya. Karena kita udah lama pelanggan. Berarti saudara lebih takut kehilangan dia ketimbang kehilangan Tuhan. Nah iya, angka 66 sudah buat saudara itu. Nah itu caranya melihat angka ini. Bahwa segala sesuatu yang minta disembah padahal dia bukan Tuhan, itulah angka 66 sekarang. Bukan angkanya yang kita takuti. Nanti nomor gereja ini kita taruh 666, saudara nggak mau masuk lagi. Tapi saudara tahu nggak nomor gereja ini berapa? Juga angka, kata orang kasihan juga angka 13. Cuman saya nggak tahu sana, nanti cuman saya nggak mau masuk tuh kalau saya tahu. Ini nomor 13 saudara. Konon katanya 12 iblis dan 1 dukun. Itu rapat. Serius saudara. Coba baca kisah-kisah mistis. Rapat. Tapi di Eropa. Jadi angka 13 itu berasal dari Eropa, dunia Eropa. Indonesia ikut-ikutan. Sekarang saya mau tanya, saudara mau dikasih 12 juta apa 13 juta? 13. Angka 13 tuh. Awas loh, angka 13 tuh. 12M apa 13M? 13M. 12 itu ya? 13. Angka 13 loh, jadi loh. Artinya apa? Segala sesuatu yang sifatnya seperti itu di dalamnya ada spirit sebenarnya. Sama dengan angka 66 ini, spiritnya apa?
Spiritnya adalah minta disembah sebagai Tuhan. Pendeta juga bisa nggak jadi iblis 666? Saya bisa nggak jadi 666? Bisa. Bisa. Kalau saya minta saudara sembah berarti Tuhan. Saudara nggak hormat sedikit, saya marah misalnya. Saudara nggak sama saya, kalau pakai saya marah misalnya. Wah, saya udah jadi ini dong, kayak Kaisar Roma, betul? Jadi segala sesuatu itu bisa menjadi angka 666 buat kita. Bukan angkanya lagi yang kita takutkan, spiritnya. Kalau angkanya saudara nggak terima angka 66, tapi tiap hari saudara bohong, maki orang, ya sama aja masuk neraka. Lihat kan? Tapi saya nggak terima angka 66 loh. Ya saudara tiap hari bohong, maki-maki. Nah bagaimana? Nggak terima angka 66 tapi bohong, maki dan sebagainya, tetap masuk neraka. Makanya saya bilang ke teman-teman saya, gak usah kalian terima angka 66, kalau kita bohong aja saudara tiap hari saja. Masuk neraka juga kamu sih. Repot amat soal neraka terkait 66. Itu bukan itu maksudnya lagi. Spirit behind the number. Itu roh di belakang nomor itu. Apa itu? Segala sesuatu yang minta untuk disembah, itulah angka 66 yang dimaksud. Kalau 2000 tahun yang lalu itu jelas menuju kepada penguasa lali. Jelas itu. Mereka pakai sandi 666 itu. Kaisar minta disembah, nggak disembah dipenggali orang Kristen. Makanya dikatakan dibunuh. Ya, itu. Jelas ya? Angka 66 ini siapa ini sebenarnya? Bisa jadi siapa saja, bisa jadi apa saja. Nanti kalau ketemu di Facebook apa semua, ada C 666, balas tuh, saya udah tahu, gitu. Ya, jangan lagi ada di antara kita yang takut divaksin. Ada yang belum vaksin sih? Sudah semua ya. Berarti saudara berhasil, tidak terpengaruh dengan Oke, kita lihat sedikit. Tadi saya sudah minta izin loh, agak lama ya. Dahi dan tangan kanan. Ini juga perlu, karena dikatakan di sini di dahi dan di tangan kanan. Dan ia, ini ya, ayat 16, 17. Ayat 16 ini ya. Nah ini. Dan ia menyebabkan, binatang itu tadi menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka, maksudnya bangsa Roma atau hamba bangsa Yahudi, ya, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini juga kita paham. Apa itu tanda di tangan kanan dan dahi? Karena orang sekarang banyak dia di tangan kanannya sudah ada cap tangan. Itu juga tidak bisa kita pahami secara harfiah, nggak bisa. Nanti kalau kita cek perjanjian lama, kita akan ketemu dengan simbol-simbol ini banyak sekali. Ya, di kitab Ulangan misalnya. Bahkan ini dikaitkan dengan hal positif. Hanya ayah-ayah, ceritakanlah kepada anakmu tentang kisah bagaimana Tuhan menolong dan tempelkan itu tangan kananmu. Nah, kita akan lihat nih ya, dahi dan tangan kanan. Dalam Alkitab terdapat banyak rujukan tentang penggunaan dahi dan tangan kanan. Keluaran 13, Ulangan 6, Ulangan 11. Di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu ini paling banyak. Ya. Ayat ini memperlihatkan dahi dan tangan kanan, dan kita tidak boleh memahami ini secara harfiah. Artinya dahi ini dan tangan kanan ini bukan itu maksudnya. Sama dengan sekarang lah, ada kemiripan. Pak Martin ini tangan kanan saya. Saudara tahu maksudnya? Apa? Kepercayaan. Dan kita nggak boleh pahami itu secara literal. Kalau kita pahami secara literal, berarti Pak Martin itu tangan kanan saya. Saya akan bawa ke kenalan berarti. Ini kan tangan kanan saya. Bukan itu maksudnya. Tapi Pak Martin adalah orang yang menjadi kepercayaan saya. Memang
Lalu saudara ambil Martin, uji coba. Mati. Tewas. Kamu informasi salah, kepalanya masih kulit bukan batu, mati kan? Apa arti kepala batu? Keras kepala. Keras kepala. Orang Ambon bilang kepala angin. Artinya nggak bisa ditahan tuh kepala. Wih, orang Ambon kepala angin ini. Nah ini tidak. Siapa orang Ambon ini? Garis juga ya. Jadi saudara-saudara, di dalam teks Alkitab, tangan itu memiliki banyak makna sesuai konteksnya. Tangan. Sehubungan dengan pengertian bukan harfiah tadi, tangan bisa berarti kepemilikan, ownership. Ya, tangan juga bisa menghubungkan orang dengan perbuatan. Mazmur berkata, orang yang bersih tangannya. Apa maksudnya? Apakah orang yang tiap hari cuci tangan pakai sabun atau mama lemon? Itu maksudnya? Bukan. Orang yang bersih tangannya artinya orang yang perbuatannya baik, jujur, benar. Ya. Lalu apa lagi? Tangan juga bisa dipahami sebagai kuasa. Tangan besi. Ya. Apakah tangan pemerintah terbuat dari besi? Bukan. Tangan besi artinya kuasanya mutlak. Ya. Di Alkitab ada lagi tuh, misalnya soal simbolik. Allah membenci kaki laki-laki. Pernah baca ayat itu? Apakah kaki laki-laki dibenci Tuhan? Kalau itu kita pahami secara literal, potongin aja semua kaki laki-laki supaya nggak ada lagi yang dibenci Tuhan. Betul? Bukan itu. Di dalam Alkitab kita akan ketemu simbol-simbol yang tidak boleh kita tafsirkan secara literal, tetapi makna figuratif atau simbolik atau konotatif. Dan tangan itu banyak bicara tentang apa? Otoritas. Jadi ketika kita tempel di tangan kanan, itu bukan berarti kita cap di tangan kanan. Itu artinya gini. Kalau ada seseorang yang sudah menguasai tangan kita, berarti kita otoritas. Nah, dia. Lalu apa lagi yang kedua? Dahi. 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 Kata dahi dalam bahasa Yunani itu metopon. Metopon itu kalau kita artikan itu di antara dua mata. Ya. Mata-mata ini dahi. Ini metopon. Kenapa harus di antara dua mata? Ya pada waktu itu kalau ada orang kaya membeli seorang budak, maka budak itu akan diberi tanda. Misalnya saya orang kaya kasih beli budak di sini dan di dahinya ini, di antara dua matanya itu saya kasih tanda, misalnya huruf S, Samuel. Kemanapun orang ini pergi, ketika orang lihat dahinya S, Samuel itu miliknya Pak Pendeta. Mengerti? Ya. Itu kenapa penting dahi ini penting. Bukan sekedar dahi. Itu kenapa dikatakan taruh di dahi. Artinya apa? Cap siapa yang ada di dahi orang pada waktu itu menandakan orang itu miliknya yang punya cap itu. Jadi kalau yang ada di dahinya adalah cap kaisar Roma, kemanapun kita pergi pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, ya orang akan tahu kita ini budaknya kaisar Roma, kita harus menyembah kaisar Roma. Makanya nggak boleh terima cap itu. Karena kalau kita terima cap itu, dengan sengaja kita mengatakan yes, saya akan menyembah kaisar Roma. Mengerti? Pak Pins paham. Makanya saudara-saudara di dalam Wahyu 3 7 ayat 3, coba mundur sini. 7 ayat 3. Kita lihat. 7 ayat 3, Wahyu 7 ayat 3. Seorang boleh baca. Seorang boleh baca pasal 7 ayat 3 yang keras. Wahyu 13 pasal 7 ayat 3. Pasal 7 ayat 3. Pasal 7 ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba
hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, ini yang ngomong siapa? Dari pihak Tuhan atau dari pihak setan yang ngomong? Dari pihak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan dimeteraikan. Di mana? Di dahi. Di dahi. Setan juga mau meteraikan anak-anaknya di mana? Di dahi. Karena pada waktu itu adalah sesuatu yang biasa di golongan semit. Tahu semit ya? Semit itu Timur Tengah, yang Arab, Palestina, dan sebagainya itu semit namanya. Makanya bahasa mereka itu mirip-mirip. Salam, shalom, ya, dan sebagainya. Di budaya semit itu biasa. Kalau kita punya milik orang sesuatu, hamba, karena waktu itu masih ada perbudakan ya. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jangan nanti saudara punya asisten rumah tangga, lalu saudara minta ada ibu, saya cak. Jangan. Karena asisten rumah tangga sekarang bukan seperti budak yang dulu. Budak dulu itu dimiliki. Jadi kalau udah ada cak, YL caknya. Sudah tahu YL itu apa? Yakub Lendi. Misalnya Pak Yakub punya budak ini, dicap di sini YL. Kemanapun orang lihat, oh ini punya Pak Yakub jadi kamu. Loh iya. Artinya otoritasnya Pak Yakub ada mengikuti orang itu. Pak Yakub yang punya orang itu. Tapi ini dalam konteks Pak Yakub orang terkenal dan kaya dan berpengaruh ya. Karena orang miskin nggak mungkin punya budak waktu itu. Yang punya budak itu orang berpengaruh, orang kaya. Keluarga Yakub Lendi. Oh ini budaknya tuh. Dari mana kamu tahu? Dari ini GL. Oh ini punya siapa? Makanya dikatakan di dan. Nah, sekarang apakah masih kita pahami secara literal? Tidak. Sekarang itu ketika kita ketemu dengan kata dan, itu berarti saudara, ya, kalau kita menyerahkan diri kepada kuasa yang bukan Tuhan, kita sedang memakai angka 66. Itu maksudnya. Sekali lagi tadi saya katakan dahi itu tanda kepemilikan pada waktu itu. Jadi angka 66 ini seperti tadi kita yang pertama mengarah kepada apa yang bukan Tuhan kita tuhankan, dan siapa saja dan apa saja bisa menjadi angka 66 bagi hidup kita. Dahi dan tangan kanan sekali lagi itu memperkuat konsep ini, saudara. Ya, nah kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan. Semoga kita bisa menangkap dengan sangat baik. Yang pertama, pada abad pertama Masehi, pada waktu zaman setelah Yesus hidup di dunia, angka 66 dapat merujuk kepada kekuasaan imperial Roma yang sangat keras, menekan kekristenan melalui tangan para kaisar. Beberapa kaisar meminta untuk disembah, dan jika tidak dituruti, maka kematian adalah hukuman yang pasti. Tidak dapat menjual dan membeli, itu sama dengan mati. Makanya kan di sini dikatakan ayat berapa ini? Berapa ini? Ini ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang. Kalau saudara nggak bisa jual, nggak bisa beli, 3 bulan mati. Tuh, nggak makan apa. Yang kedua, pada sisi yang lain, mengikuti perintah kaisar untuk menyembah mereka sama saja dengan menyangkal Tuhan, yang merupakan satu-satunya yang pantas untuk disembah. Itu sebabnya kalau saudara baca pasal 14 ayat 9 sampai 11, coba lihat pasal 14 9 sampai 11. Dan seorang malaikat ketika menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus di depan mata domba. Artinya siapa yang menerima tanda itu akan mati memang. Karena apa? Karena dengan menerima tanda itu pakai zaman dulu ya.
Bukan zaman sekarang, pada zaman dulu. Kalau dia menerima cap hidayah di tangan, itu sama dengan menyangkal Yesus yang memang satu-satunya yang layak disembah dan menyembah kaisar. Ya sudah, kalau kita udah menyangkal Yesus kan masuk neraka, titik. Sesimpel itu. Ya, itu pada zaman itu. Kita lihat sekarang. Ya. Pada abad pertama, hal ini seperti makan buah si malakama. Ada yang pernah makan buah si malakama? Ini juga buah imajinatif ya. Saya belum pernah ketemu buah yang namanya si malakama. Menyembah kaisar akan berdampak pada kematian kekal di neraka. Tapi tidak menyembah kaisar kemungkinan besar akan menyebabkan kematian fisik. Itu zaman waktu itu, saudara. Mereka menghadapi dua kenyataan yang harus mereka pilih. Menyembah kaisar, ya udah menyangkal Yesus, betul? Mati secara kekal. Tapi kalau tetap menyembah Yesus, ya udah dipegang. Kalau saudara waktu itu hidup di zaman itu, saudara pilih menyembah siapa? Wih, seru gitu kan? Gak bisa dijawab dan mati aja ya. Supaya gak salah. Itu yang dihadapi orang Kristen waktu itu. Nah, masa setelah abad pertama, masa setelah tahun 1 sampai 100 itu, masa setelah para rasul, di mana rasul-rasul hidup. Ya. Angka 666 bisa berwujud apa saja. Itu yang tadi saya bilang kan. Bukan angka 66 lagi. Iya. Angka 66 ini sudah bertransformasi. Karena apa? Spiritnya sama, bentuknya beda. Kalau sekarang di gereja ini saudara tempel 666, tidak ada masalah saya. Emang ada apa? Tapi spiritnya. Jadi mulai dari abad pertama sampai hari ini, sampai nanti saudara kembali, angka 666 ini bisa berwujud apa saja. Selama hal itu menuntut penyembahan. Itu yang tadi saya bilang, pacarmu bisa nggak jadi angka 66 buatmu? Bisa. Kalau pacarmu lebih dari Tuhan. Hobi bisa nggak jadi angka 66? Bisa. Kalau hobi lebih dari Tuhan. Pekerjaan bisa nggak jadi angka 66? Bisa. Kalau pekerjaan melebihi Tuhan. Bahkan pelayanan. Bisa nggak pelayanan jadi angka 66? Bisa. Kalau pelayanan ini melebihi hormat saya kepada Tuhan. Bagaimana itu Pak? Kalau saya merasa bangga dan semuanya itu, karena saya bisa khotbah di sini, lalu diam-diam hati saya bilang, Tuhan, saya memang pantas. Udah angka 66 ini khotbah ini saya. Makanya saudara-saudara, spirit itu kadang nggak bisa kita lihat secara nyata, betul nggak? Betul? Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Tapi kita nggak bisa pungkiri fakta. Ada orang yang hadir di gereja, tapi spiritnya nggak di sini. Mudah-mudahan tidak ada orang itu di antara kita, saudara. Jadi bisa apa saja, selama menuntut suatu penyembahan dan selama itu memiliki otoritas atas hidup kita, melebihi otoritas Tuhan. Itu yang tadi saya bilang. Ya. Apakah pekerjaan membuatmu menyangkal Yesus? Kalau itu terjadi, berarti pekerjaan itu adalah 666 buat kita. Hati-hati saudara. Ya. Hati-hati. Terakhir, saudara kok jadi sedih saya lihat? Padahal saya yang capek di sini. Saya ingatan sekali saudara. Mungkin karena saya terlalu semangat. Ini terakhir nih. Nanti masih ada 3 yang paling terakhir. Ini yang terakhir. Kita sedang menerima memakai tanda 66 jika kita mempertuhankan sesuatu yang tidak sempurna. Contoh, uang. Kan banyak orang sekarang gara-gara uang bertikai, betul nggak? Suami istri, kalau engkau masih mengatakan ini uangku, itu uangmu,
Hati-hati. Masih ada di sini suami istri yang punya uang sendiri-sendiri? Ada Pak, tapi saya nggak mau ngaku. Mudah-mudahan di dalam rumah uang bukan lagi terbagi dua, istri dan suami. Lebih pengelolaannya yang harus diatur dengan baik. Pak, minta uang kami habis. Gak ada, ini uang kami. Kenapa Pak Martin? Kayaknya Pak Martin terhibur. Jabatan. Saya pernah beberapa tahun yang lalu mendengar di daerah kita seorang bukan hanya gara-gara jabatan mengubah KTP-nya. Pacar, penampilan. Loh, penampilan kok bisa jadi berhala? Iya. Kalau saudara berpenampilan lebih mewah daripada kantongmu. Kalau hanya bedak yang bisa saudara beli, yang bisa mampu beli itu hanya bedak Pixi, belilah Pixi. Tidak perlu L'Oreal. Kalau saudara memaksakan harus beli L'Oreal, maka engkau sedang mendorong suami korupsi di tempat kerjanya. Iya kan, untuk memenuhi kebutuhan. Tuh. Kalau suami hanya bisa membelikan ginju atau lipstik yang biasa, ya pakailah yang biasa. Toh kalau saudara penuh sukacita, nggak pakai ginju pun tetap oke. Kalau sukacita, walaupun ginjumu harganya 2M, sekali oles 10 juta misalnya, kan 2M, sekali oles 10 juta. Tapi kalau engkau dalam butuh, nggak ada sukacita, nggak menarik. Betul? Kalau engkau hanya bisa beli baju seharga berapa? 100.000, ya beli yang 100.000 aja. Jangan maksakan beli yang 1,5 juta. Nggak perlu. Itu bisa jadi berkah, bisa jadi angka 6. Bapak nggak tahu. Kalau jengkelapung, nggak ada nama kelapung di sini. Jengkelapung baru beli baju 1,5 juta Pak. Kita kan orang Kristen, orang percaya berkat Tuhan. Kita nggak boleh bisa seperti dia. Sebenarnya dia tidak percaya Pak. Ayo Pak, buktikan kalau kamu pria sejati. Udah. Pria sejati dihubungkan dengan kemampuan beli baju baru. Repot itu. Itu yang menyebabkan para suami kena korupsi, nipu, betul? Hati-hati ya. Kita sedang memakai tanda 66 ini. Kalau di dalam bisnis kita menghalalkan segala cara, by hook or by crook, it's okay. Dengan cara apapun kita halalkan, maka kita sedang menerima tanda 66. Bahkan saya catat di sini, pelayanan rohani. Ada lagi? Hati-hati, para pendeta. Di sini siapa aja yang pendeta? Saya ya. Hati-hati. Pendeta pun bisa terjebak dalam ini. Kalau pendeta menganggap pelayanan rohani dan mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Ya, dan secara langsung siapa yang punya kita? Kalau kita haus dipuji, maka yang punya kita ya orang-orang penjilat. Saudara tahu yang suka memuji orang berlebihan itu penjilat, kan? Ya. Kalau bukan penjilat kan dia memuji orang tapi tidak berlebihan, betul? Betul kan? Tapi kalau ingat, Agim dulu sebelum jatuh ke dalam poligami, dia pernah berkata tahun 2007. Pujian adalah ujian. Saya masih ingat waktu saya di poligami. Setelah itu dia dipuji, jatuh. Memang betul, ujian itu ujian. Ya. Itu dia. Terakhir dengan demikian, bagian Alkitab ini atau yang membahas tentang 66 ini relevan sepanjang masa. Baik bagi pembaca 2000 tahun yang lalu, kita hari ini sampai Yesus nanti datang ke kedua. Amin. Ya, saya harap ini bisa jelas buat kita.
Ya, biarpun 75% bisa angka itu saya sudah bersyukur sekali. Ya, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh lagi dengan hoax tentang 66 ini. Ya. Suatu hari nanti kita akan bahas tentang antikristus, ya, supaya kita juga bisa memahami. Oke, saya pikir itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.